Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang pertama, yang terhormat kepada seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Duren, yang terhormat Ibu Dr. Wahyu Widianti selaku pengisi acara pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu para hadirin jamaah pagi yang kami muliakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga pagi hari ini dikala mungkin banyak saudara kita yang mau datang ke acara pagi hari ini mungkin karena diberikan ujian oleh Allah berupa sakit ataupun ada halangan sehingga tidak bisa menghadiri acara Ahad pagi, pengajian Ahad pagi seperti biasanya. Kita bersyukur karena ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang diberikan kemampuan berupa kesehatan dan kesempatan untuk bisa menghadiri acara pada pagi hari ini. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita mengaku sebagai umat beliau, kita semua mengaku cinta kepada beliau, sehingga dengan kecintaan kita tersebut kita berupaya mencontoh segala bentuk teladan dari baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan usaha kita tersebut kita dan keluarga kita kelak di yaumul qiyamah yang akan datang termasuk hamba-hambanya, termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, tentu ketika kita menghadiri Ahad pagi perlu kita bersemangat karena termasuk bagian dari talabul ilmi. Kita masih ingat guru-guru kita ketika menghadiri majelis ilmu, maka seraya malaikat itu berkerumun menyebutkan nama-nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya mendoakan siapapun yang mau menghadiri majelis ilmu. Kemudian keutamaannya adalah semenjak kita berangkat dari rumah kita masing-masing, kemudian sampai pulang kembali ke rumah kita masing-masing, orang yang mau duduk di majelis ilmu di masjid, pahalanya seperti kita melaksanakan sholat secara terus-menerus. Andaikan kita berada di ruangan ini 2 jam, maka layaknya kita mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan sholat secara terus-menerus selama 2 jam. Ini luar biasa. Maka ketika kita mengingat itu, ketika kita mau datang ke majelis ilmu harus bersemangat. Tentunya kita juga mengajak saudara-saudara yang lain untuk mau juga menghadiri acara talabul ilmi seperti halnya di Ahad pagi yang biasa kita laksanakan. Semoga rangkaian ibadah kita mulai dari awal hingga akhir dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah sekalian, sebagai pembuka, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih mengikuti acara ini. Kami serahkan sepenuhnya kepada pemateri pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Wahyu Widianti, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita masih ingat ada 2 hikmah
bangkit. Saya kok cek repoti. Waktu luang kita sudah tidak ada. Kemarin santai-santai kita lalai dari nikmat. Sehat juga begitu. Pada saat sudah sakit kok mau lindu, kok mau ada nyeri, ada agak pusing. Itu baru kita sadar bahwa sehat itu adalah suatu nikmat. Ya, ada dua nikmat yang sering kita lalai. Nah, saya Wahyu Widianti izinkan sharing dengan pendengar semua, insya Allah 1 jam ke depan, tentang nikmat yang sehat. Ya, bahwa sehat itu anugerah. Setuju betul Bapak Ibu? Kalau kita melihat sehat itu anugerah, maka apa yang akan kita lakukan? Kita akan menjaga dan berusaha untuk bagaimana caranya kita tetap sehat. Kalau kita tidak menganggap sehat itu suatu anugerah atau sesuatu yang penting, seperti barang tidak berharga, kita tinggalkan itu saja. Pasti itu adalah menimbulkan hal-hal yang kemudian kita tidak menemui suatu penyakit dan sebagainya. Kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Ya, pola kematian. Ya, apa hal-hal penyakit yang menyebabkan kematian di 2009 sampai 2019 ini ternyata berubah. Ya, ternyata berubah. 2009 terlihat ya di ruangan belakang. Kalau yang di luar saya tidak bisa menjawab. Ini 2009 2019. Peringkat pertama masih tetap dipegang oleh stroke sebagai penyebab kematian tertinggi. Nah, ternyata jualannya tidak bergeser. 2009 ke 2019 ini berapa tahun? 10 tahun. Selama 1 dekade ini tetap. Nah, saya juga masih mencatat stroke sebagai penyebab kematian nomor 1. Kemudian kita bergeser ke nomor 2. Ternyata ada di sini ischemic heart disease. Berarti penyakit apa Bapak Ibu sekalian? Penyakit jantung. Apakah meninggalnya karena serangan jantung? Apakah karena lama-lama gagal jantung? Nah, ini menjadi penyebab kematian nomor 2. Lalu kita lihat nomor 3. Nomor 3 di tahun 2009 itu ada TBC. 2009. Pada tahun 2019 TBC turun peringkat. Tidak jauh-jauh. Peringkatnya menjadi nomor 5. Dan tahun sekarang 2024 di kepemimpinan Bapak Prabowo ini masih menjadi Prabowonomik atau yang harus kita cari di mana orang-orang yang sakit TBC ini kita mencari secara active case finding. Jadi tidak menunggu batuk 2 minggu. Kalau dulu kita mungkin ada di antara Bapak Ibu yang petugas kesehatan 2 minggu sakit, lalu teringat di malam hari misalnya tanpa aktivitas, lalu kemudian berat badan turun, tidak menunggu itu. Batuk sehari 2 hari ditanyain, ada screening TBC. Lalu kemudian ada Bapak Ibu yang mensiap dibarengi ujian misalnya yang mudah-mudahan tidak ada sini diabetes. Begitu diabetes maka itu adalah wajib bagi kami petugas kesehatan untuk menyarankan monggo di screening TBC-nya. Gitu. Jadi itu namanya active case finding. Tidak ketemu dengan pemeriksaan darah, lanjut dengan pemeriksaan apa? Ronsen. Ya seperti itu. Kalau dulu genteni sampai awal itu sering dengan TBC. Nah ini kader-kader yang sudah TBC ya, dari yang bisa ya dari Aisyah dan dokter ini curiga TBC, baru dirujuk orangnya sudah batuk-batuk lama. Tidak menunggu seperti itu. Ya begitu diabetes, tidak masih sehat, segar bugar, disarankan untuk screening TBC bukan setahun sekali. Pemeriksaan ronsennya dibiayai oleh pemerintah sampai seperti itu. Okay. Lalu peringkat keempat tetap 2009 sampai 2019 ini terus ya, ada sirosis. Nah, penyakit apa Bapak Ibu ini sirosis ini? Ya, penyakit hati. Kenapa patah hati Pak? Bukan deh. Kalau patah hati, hatinya jadi psikatrik. Ini bukan, ini sirosis. Ya. Kira-kira apa yang menyebabkan penyakit
kemudian menyebabkan penyakit hati. Yang manis-manis mungkin. Yang manis-manis. Ya. Lalu makanan apa lagi? Lemak. Lemak jeroan. Nah, itu ya. Lalu apa? Makanan instan. Ya, makanan instan. Baik, kita dari sirosis ini, harapan kita itu sebenarnya tidak terjadi sirosis itu. Yang sekarang sedang digalakan adalah screening dari penyakit hati itu terutama karena infeksi. Infeksinya adalah hepatitis B dan C. Ya, yang nanti resikonya dia penyakit hati sirosis bisa berlanjut ke kanker. Yang makanan tadi nanti bisa kita lihat di bawahnya setelah sirosis, diare dan diabetes. Apakah makanan manis-manis ini juga tidak berbahaya? Jelas berbahaya. Semuanya kalau butuh berapa sih sebenarnya satu hari kita ini konsumsi gula? Kita gula real, misalnya benar-benar gula maksimal berapa sendok? Satu sendok. Yang lain 2. Berapa? Saya pernah saya sampaikan G4, G1, L5. Ya, kalau disingkat gampangnya membaca sekilas ada GILS G4, G1, L5. G4 itu adalah gulanya maksimal adalah 4 sendok makan ya, 4 sendok makan maksimal. Itu kalau kita makan gula sendok demi sendok. Tetapi gula kan tidak hanya ada di situ, ya. Tidak hanya di kita bikin wedang lalu kita beri gula. Ada tersembunyi di mana lagi gulanya? Di kita juga ada gula. Lalu masak ada gula. Lalu apa lagi? Tepung, kue. Di buah-buahan yang manis-manis ada gula. Berarti memang lebih aman. Ada yang masih minuman kemasan? Suka minuman kemasan? Bagaimana dengan anak-anak kita? Teh? Beberapa waktu yang lalu minuman boba. Masih ada sekarang? Mil segala macam masih? Berapa kira-kira gulanya sama-sama? Apa 1 gelas? Yang tren es teh 14. 4 sendok. Begitu 4 sendok kan jatahnya sudah habis di 1 gelas. Ya, ini yang harus kita waspadai. Bagaimana kita itu untuk menyampaikan pada kita sendiri dan juga keluarga dan ada generasi penerus kita. Sayangnya diabetes ini di peringkat ke-6 tahun 2009 naik menjadi peringkat ketiga menuju runner-up diabetes. Anak-anak kita ya dari IDAI merilis angka kejadian diabetes menjadi 70 kali lipat dari 0,7 ya, 70 kali lipatnya menjadi berapa kali tinggal meningkat ya, pas 0,7 atau berapa. Jadi antara 100 anak ini sudah kena diabetes dari pola makan. Mungkin bukan karena memang pankreasnya yang bermasalah dari sejak lahir, tapi karena memang utamanya karena pola konsumsi. Ya, kemudian yang mengenal disorder gangguan pada bayi atau kelainan pada bayi ini alhamdulillahnya turun menjadi peringkat ke-12. Saliannya COPD. Penyakit apa ini Bapak Ibu? COPD? Paru-paru yang obstruktif kronis. Mungkin karena batuk berulang, karena dulu saya mungkin ada paparan polusi atau asap rokok yang mungkin memang lama ya menjadi COPD. Peringkatnya dari 8 menjadi peringkat ke-6 ya. Untuk paru-paru yang kedua ini infeksi di paru-paru bagian bawah ini alhamdulillahnya turun, misalnya pneumonia ya. Tapi barusan di share, mungkin Bapak Ibu yang rajin di searching di media sosial atau di Google sudah mendengar ada pneumonia yang menyerang di Cina. Mudah-mudahan nggak di sini ya.
hipertensive heart disease, ya. Penyakit jantung yang disebabkan karena hipertensi, naik peringkat dari peringkat 10 menjadi peringkat 8, dan yang terakhir adalah kanker paru, naik peringkat juga dari 13 ke 9. Bisa geser ke sana, bisa ke ya, ke samping. Tidak bisa apa-apa. Ya, yang sebelah sana itu adalah 4 penyakit dengan pembiayaan terbesar. Yang kita bicarakan tadi yang peringkatnya penyebab kematian terbanyak. Nah, apa? Balik ke slide sebelumnya. Nah, kita singkat biasanya dengan istilah lagi KJSU. Masukkan ya dalam Bapak Ibu ada singkatan baru KJSU. Kayaknya apa Pak? Ya, kalau di sini kan kita kardiovaskular disease, itu penyakit jantung, ya, itu biayanya tertinggi. Misalnya BPJS bilang kobol-kobol ya, BPJS itu kemudian akhirnya defisit karena membiayai penyakit-penyakit yang banyak biayanya. Ini penyakit jantung. Sekali pasang ring biayanya berapa? Antara ya 75 sampai 150 sekali pasang ring. Cincin kok dipasang di jantung ya, tapi itu memang adalah upaya kita untuk tetap mempertahankan. Ternyata satu ring saja biayanya sekian orang. Lalu cancer atau kanker ya. Kanker ini menduduki peringkat kedua dari pembiayaan. Setelah itu stroke ya, stroke ini sumbatan atau pecah di pembuluh darah otak, kemudian ini menjadi pembiayaannya tertinggi. Lalu yang keempat adalah kidney failure, gagal ginjal ya, gagal ginjal. Jadi sudah tidak bisa ginjal ya, gitu ya, karena gagal ginjal. Jadi kalau kita singkat, ada jantung, ada kanker, ada stroke, ada ginjal, itu kita singkatnya KJSU. K-nya itu kanker, J-nya itu jantung, S-nya stroke, U-nya urologi. Ya, itu kalau nanti kok sekarang banyak harus dicegah terkait dengan KJSU, pembiayaan terbanyak dari semua. Pernah dikasih tahu oleh Bu Ayu bahwa KJSU itu adalah penyebab pembiayaan tertinggi adalah kanker, jantung, stroke, dan ginjal ya. Lanjut Bu, maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu semua? Ini saya yakin penjelasan sudah sering didapatkan ini. Terapkan gaya hidup C-nya cek kesehatan secara rutin. Lalu E-nya menurunkan asam rokok, R-nya rajin aktivitas fisik, kemudian D-nya diet seimbang, I-nya istirahat cukup, dan K-nya kelola stres. Kita akan banyak mengupas terkait dengan C, karena beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas tentang penyakit tidak menular. Sekarang C-nya kita pas kontak sama kita bahas nanti sekilas. Bisa dilanjut Bu Rena? Ya, pemerintah sudah menyiapkan cek kesehatan itu tidak hanya remaja saja, yang dewasa saja, lansia saja, bahkan mulai bayi, bahkan sebelumnya mulai ibu hamil. Ya, saya nggak sampaikan terkait ibu hamil karena ibu hamil punya patung sendiri. Begitu hamil, minimal pemeriksaan adalah 6 kali. Ibu hamil berapa bulan Bapak Ibu sekalian? 9 bulan. 9 bulan dibagi 3 berarti 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. 3 bulan pertama ibu hamil minimal periksa 1 kali, dan harapannya 1 kali ini ketemu dengan dokter untuk diperiksa USG. Itu program dari pemerintah memang seperti itu. Tribulan kedua, 3 bulan yang kedua, usia kehamilan 4 bulan sampai 6 bulan, 4, 5, 6 itu minimal pemeriksaan 2 kali. Boleh dengan bidan, boleh dengan dokter ya, boleh. Nah, minimal dengan bidan 2 kali. Lalu di trimester ketiga, kehamilan usia 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, minimal pemeriksaan 3 kali. Salah satunya dengan dokter untuk USG. Itu sudah program pemerintah seperti itu. Yang tercover BPJS gratis sesuai paketannya. Ya, kalau mau lebih paket, bayar sendiri boleh. Ya, kalau yang belum periksa, belum menjadi peserta JKN, boleh, tapi memang dibayar. Dari ibu hamil kita lihat ada banyak
Kalau balita itu berarti bawah 5 tahun. Inilah yang harus diperiksa, ya, menjadi tanggung jawab kami di jajaran kesehatan untuk memastikan seluruh perjalanan itu harusnya harapannya sehat. Cek screening ini untuk deteksi dini. Kalau sudah ketemu ya segera diobati. Kalau kemudian posisi sehat, kembali ke rumus yang tadi, kejar tadi. Ya, apa saja yang diperiksa? Pemerintah itu sudah memperhatikan kita sebetulnya, ya. Tinggal kita mau mengakses atau tidak. Yang pertama diperiksa itu adalah hipotiroid congenital. Apa ini, ada yang tahu? Hipotiroid congenital. Bawaan, congenital itu bawaan, hipotiroid berarti kadar hormon tiroidnya rendah. Ini kejadiannya sih sedikit sekali, tapi sedikit sekali pun karena kita tidak boleh meninggalkan satu orang pun dalam keadaan tidak sehat, maka pemerintah membiayai ini dengan biaya yang luar biasa. Setiap bayi lahir diceklah hipotiroid congenital. Caranya bagaimana? Begitu lahir, sebelum 2 hari diambil darah di bagian rumit, ya, ditusuk sedikit begitu, diteteskan darahnya di kertas salin. Ada berapa tetes sudah diajari teman tenaga kesehatan kita. Kertas salinnya ini dikirim ke Surabaya. Ya. Kemudian dicek apakah di dalam kertas salin ini sudah ada alatnya, termasuk terdeteksi hipotiroid congenital. Kalau terdeteksi akan segera ditindaklanjuti, diberi pengobatan dan dibiayai pemerintah. Ya. Alhamdulillah kita yang di petugas kesehatan dari sekian ratus yang sudah kita kirimkan di tahun 2023 dan 2024 belum menemukan. Ya. Apakah kemudian kita berhenti? Tidak. Karena memang kejadiannya kecil. 1 dibanding kalau nggak salah 1 juta atau 100.000 ini angka saya lupa. Tapi begitu banyaknya pun kita tidak nemu. Jadi alhamdulillah. Begitu nemu 1 kita tidak akan lewatkan. Begitu berharganya kehidupan atau lalu penyakit jantung bawaan, ya. Penyakit jantung bawaan itu dicek dengan apa Bapak Ibu? Kalau dulu pada waktu COVID dicek dengan apa? Saturasi oksigen, ya. Ada yang riwayat kena COVID? Tapi nggak juga, ya. Berarti 1 kali lebih, ya. Dicek ya saturasi oksigennya. Nah ini adik-adik kita, bayi-bayi kita itu juga diperiksa. Begitu lahir itu diperiksa anaknya harus tenang, tidak boleh tidur, ya, posisinya untuk dicek saturasi oksigennya menggambarkan apakah ada penyakit jantung bawaan atau tidak. Ya seperti itu, luar biasa. Nah, dokter anaknya nangis tenang masih, kalau pun di mimik ibu ada di mimik dulu, anaknya tenang baru dicek. Anaknya tidur untuk digugah, bablas nangis, nah balik lagi seperti itu, ya. Itu seninya dalam periksa. Ternyata anaknya memang harus tenang tapi tidak tidur, dicek berapa ada jeda waktunya, apakah normal. Kalau dia ada penyakit jantung bawaan, saturasi oksigennya rendah, ya, seperti itu. Untuk yang 2 ini tidak terlalu saya bahas karena kita belum diajari untuk mencek yang di puskesmas, ya. Yang jelas 1 dan 2 itu diajari. Lalu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita, mulai bayi sampai balita, ini sudah jelas. Yang Bapak Ibu mungkin ada yang pernah membantu di posyandu atau pernah mengantarkan putranya atau keponakannya atau cucunya ke posyandu, itu pasti diperiksa setiap pertumbuhan perkembangan. Jargon kita tetap setiap anak yang sehat bertambah umur bertambah berat, ya. Ini harus dimasukkan lagi. Ini waktu jargon pada waktu saya masih kecil, ya, itu saya kebetulan bidan, itu ceritanya seperti itu. Mungkin Pak Bas juga masih ingat, ya. Anak sehat bertambah umur bertambah berat itu misalnya di KMS. Kalau Bapak Ibu masih ada menjajah, saya ini belum ketok KMS karena bukan KMS, istilahnya adalah buku KIA yang warna pink itu dibuka grafiknya. Ya. Saya senang kalau saya bicara dengan Bapak Ibu di sini, insya Allah komunitas yang pintar-pintar dicek benar ternyata apa informasi dari dokter dicek grafiknya. Grafik itu adalah di grafik anak-anak kita perkembangan berat badan dicek, ada di bawah itu namanya KBM, kenaikan berat badan minimal. Ini bulan pertama lahir 3,5 kilo, bulan kedua menjadi tambah 8 ton. Normal atau tidak? Normal, karena bulan pertama
pertambahan berat badannya antara 500 sampai 1 kilo. Ya, kalau kelebihan juga nggak baik, kalau kurang juga ditandanya jangan sampai kurang kan. Jadi ada kenaikan berat badan minimal, ada yang sampai di titik bahwa setelah usia berapa bulan dia naiknya cuma setengah on. Kalau kurang dari setengah on atau bahkan tidak naik itu berarti sesuatu. Lama-lama kalau lama posisi tidak naik jadinya berat badan terpengaruh lebih awal 1 bulan, 2 bulan berat badan tidak naik, lama-lama tulang mau ngotot kurang bahan, lama-lama jadinya pendek. Jadi stunting nggak bisa kurang berat badan cuma 1 bulan besoknya stunting nggak bisa. Ini mesti lebih dari 3 bulan bahkan 6 bulan. Itu perkembangan. Lalu indera pendengaran, indera penglihatan itu sudah dicek mulai bagaimana ngetes indera pendengaran anak-anak bayi kita. Bayi baru lahir apakah sudah mendengar? Sudah? Sejak dalam kandungan sudah mendengar? Sudah. Ya. Indera yang berkembang paling pesat adalah indera pendengaran, bahkan sejak di dalam kandungan. Makanya dimajek suruh bacain surat Maryam, dibacain surat Yusuf gitu. Karena pendengarannya sudah aktif dan sudah bagus sejak di dalam kandungan. Untuk indera penglihatan begitu lahir belum begitu normal, ya masih remang-remang. Makanya bayi kita baru bisa cium usia berapa? 3 bulan, 4 bulan ya. Itu aja masih belum jelas. Penglihatannya jelas kalau sudah 6 bulan. Ini ada tes-tes khusus dari bidan-bidan kita sudah tahu bagaimana cara tes. Kalau klinik-klinik begitu itu dites dia sudah melek, berarti insya Allah pendengarannya bagus. Atau dipanggil oleh suara yang dia kenal, suara ibunya, mungkin suara bapaknya, suara neneknya yang memang setiap hari belum dia 6 bulan dia sudah melek, dia sudah mencari suara insya Allah sehat. Tapi untuk penglihatan baru kita tes untuk apakah mengikuti warna, mengikuti gerakan, ini baru di atas 6 bulan. Nah, seperti itu. Okay? Lalu gigi dan mulut. Penting gigi dan mulut ini juga selalu diperiksa pada anak-anak kita. Karena kalau giginya kemudian karies, berlubang, sering sakit gigi, makanya jadi bagus atau tidak? Nah, kemudian gizinya lama-lama juga kurang. Makanya kesehatan tidak bisa dilihat dari sisi giginya sehat, matanya kok telinga kok semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini memang kita harus cek ya pada anak-anak kita. Lalu thalassemia. Penyakit apa ini Bapak Ibu sekalian? Darah dan kelainan dari thalassemia. Kalau kemudian ada thalassemia, bentuk sel-sel darahnya tidak normal. Kalau tidak normal dia gampang rusak. Kalau gampang rusak dia harus ditambahkan sebelum 3 bulan. Normal sel-sel darah kita adalah 3 bulan hancur, 3 bulan hancur ya gitu ya. Kemudian diproduksi lagi, ini sudah rusak diproduksi lagi. Ya. Tapi sekarang banyak anak kita yang muda sering anemia, bisa jadi salah satunya juga sering melekan. Ya, melekan. Kenapa? Duduknya lihat screen time sampai malam. Harusnya sudah tidur jam 8 lebih awal, bisa nanti bangun di sholat tahajudnya malam. Itu udah baru tidur jam 1 atau bahkan jam 2 atau bahkan sampai pagi masih nge-game online. Banyak yang seperti itu? Banyak. Ya. Bahkan kalau misalnya ditambahi lagi kopi, ditambahi lagi mungkin yang sudah agak remaja sudah mulai merokok atau vape, itu kemudian sel darah-darahnya lebih mudah untuk dihancurkan dan risiko anemia. Ya. Hepat. Hepan mulai bayi dilihat, bayi baru lahir lah kok kuning udah ya dicek. Selama kuningnya aman, tidak sampai ke tangan, ini normal. Ya. Kuningnya mungkin memang di daerah perut misalnya, gitu ya, atau di daerah wajah kayak ini. Kalau ini, nah itu masih ada. Nah, sampai kemudian ada yang sampai exchange transfusi. Kalau misalnya sampai di telapak tangan ini kok sudah kuning, ya, berarti apakah ada sumbatan atau ada kelainan di livernya, ini harus dilakukan transfusi pada bayi baru lahir. Oke, lanjut. Pada remaja, ya, selanjutnya pada remaja itu baru bagi balita. Sekian banyak yang harus kita periksa memastikan anak-anak kita sehat. Untuk remaja itu
tidak jauh berbeda. Indra penglihatan, indra pendengaran juga harus diperiksa. Lebih gampang kalau pada anak remaja, ya. Di BCI ada namanya tes bisik. Tes bisik lolos biasanya lolos. Ya. Di bisik dari belakang. Susu. Kamu kok enggak? Tak dengar dokter suka susu. Saya gitu ya. Bisa menurunkan atau tidak di bisik itu. Biasanya kanan dan kiri normal itu normal. Ya, tapi begitu tidak dengar lanjut ke tes berikutnya. Tes namanya menggunakan dampu tala. Ya, dampu tala ting di rumah ini. Masih mendengar? Oh, masih normal. Tapi ternyata dia sulit. Baru mendengar dan memanjang itu ada informasi masing-masing. Apakah masuk tuli konduksi? Apakah masuk tuli persepsi seperti itu? Itu step-step untuk memeriksa pendengaran. Penglihatan Bapak Ibu pasti sudah tahu ada huruf E, ada angka 1, ada angka 2. Begitu kacamata saya dibuka di kayak Pak Mas Yoro itu ya, hurufnya nomor 1 itu biasanya huruf apa? E dan E itu ya, kan itu juga E ya. Atau angka misalnya gitu ya, G. Terus kata Pak, langsung aja foto-foto masih kita diperiksa ya setelah kemudian itu baper karena memang sudah begitu lepas kacamata itu sudah tidak terlihat walaupun yang sudah besar. Nah itu gara-gara apa? Gara-gara dulu dia senangannya mocok tapi sambil oh ada yang seperti saya nggak? Banyak. Yang pakai kacamata banyak. Ya dulu ibu saya nggak boleh sudah tahu membaca jaraknya 30 cm. Begitu tidur kan nggak bisa mengontrol tiduran. Senang bacanya benar, tapi posisinya tidak benar maka matanya ya. Sekarang apa? Selain membaca, anak-anak tidak membaca tulisan, tapi banyak screen time. Lihat di HP. Di HP cahayanya kadang-kadang tidak diatur sama, ya tidak ada pakai pelindung yang terlalu strong, maka rangsangan yang terus-menerus di mata ini bisa menyebabkan resiko cepatnya terjadi itulah adalah resiko dari anak. Kalau pendengaran kira-kira apa yang berbahaya terhadap kita? Desibelnya tinggi. Apa? Pakai headset sampai aku tidak mau mengganggu orang lain, pakai headset aja. Kemudian desibelnya terlalu tinggi bisa. Kadang-kadang misalnya lupa ya sampai tertidur bangun-bangun, kok gak keluar gitu ya. Dan telinganya mungkin sudah. Ada lagi yang sekarang sedang ngetren dan berbahaya. Sudah pernah ada yang cek dan kok penasaran dari sound itu kurang desibel sih. Saya ingin tahu ada orang yang datang di dekat sound itu kemudian dicek berapa desibel sih sebenarnya. Dan kita lihat dengan desibel yang tinggi ini kira-kira bermasalah atau ya. Dan dibawa ke situ digendonglah bayinya. Ya. Bayi baru lahir kan dia dijak dulu. Dia senang karena di sini bayinya dijak sampai ada yang kemah. Gitu ya. Terus yang disuruh untuk mengingatkan bahwa sound ini berbahaya ini sokong. Padahal ini adalah berbahaya terhadap pendengaran. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini nanti bisa juga menyampaikan paling tidak keluarga kita tidak mendekat. Kalau ingin belok, dipakai pelindung. Ya, terus di rumah itu sih banter itu dokter. Nah itu penjelasan mau senang-senang hatinya atau telinganya kemudian bermasalah atau bagaimana kan? Dan itu adalah pilihan. Ya. Lalu gigi dan mulut ini sudah kita terbantahkan bahwa gigi dan mulut tidak menunggu sakit sebenarnya. Ya, gitu ya Bu ya. 6 bulan itu sudah diperiksa rutin. Ya, tidak menunggu apa? Berlubang, tidak menunggu sudah nyeri kan gitu ya. Biasanya kalau kita sudah nyeri, kami cabut gigi. Terus gak oleh, saya ngomong sehat kan gitu. Begitu sehat lupa. Ya, padahal kesehatan giginya harus diperiksa secara rutin. Malasnya tadi sudah kita bahas, anemia sudah, obesitas. Ada adik-adik kita yang sangat kurus, ada normal, sudah banyak yang obesitas. Ya, obesitas dengan berat body mass indexnya lebih dari 27. Tetapi tidak hanya semata-mata itu, kalau ada yang body mass indexnya bagus, tetapi dia masa ototnya bagus, artinya dia olahraganya dapat beban yang kardio itu tidak masalah. Ya. Lalu diabetes mellitus masih remaja loh ini. Apakah sudah dicek diabetesnya? Iya. Karena tadi anak-anak kita kan sudah pola makannya kurang baik.
Hipertensi gampang pakai bahan ya, pakai tensi aja, tensi untuk anak-anak terus dicek. Saya melihat beberapa pasien, kok oleh kok tensi itu biasanya melekan, ya melekan. Kadang-kadang dengan kopi ya berarti sudah cocok. Kadang-kadang tidak kopi pun dia melekan saja, ditambah dia rokok apa ya, kita dengan stresor terus-menerus pada jantungnya yang harusnya istirahat. Dia tidak istirahat maka disitulah tekanan darahnya naik, ya. Paru ini terpapar asap rokok dan vape ya. Sekarang kita bilang rokok yang secara ini juga rokok elektrik. Lalu kesehatan jiwa, Bapak Ibu apakah pernah mendengar anak-anak SD kita itu sudah mulai dicek kesehatan jiwanya? Bapak Ibu dulu ada? Ya, mungkin bisa dicek nanti Bapak yang SDQ ya, mulai sekarang yang musim bawa HP coba dicek ditakoni apa sih SDQ ya. Khususnya terkait dengan anak-anak yang sebelum SMP, sebelum SMA. Kalau SMA termasuk kita yang dewasa itu kuesionernya masuk yang SRQ bisa dicek. SDQ itu ada di tahunnya apa, SRQ banyak apa. Ada satu pertanyaan yang ini Drawasi ternyata sekarang banyak yang mungkin kalau itu ditanya beneran menjawab iya terkait dengan pertanyaan mungkin nomor 7 bisa dicek apakah ada keinginan bunuh diri. Kita miris dengan gak bunuh diri ini membunuh kan? Ya, apakah karena kekecewaannya begitu rupa atau seperti apa ini membahayakan? Ya, kita mulai saja sudah dicek kesehatan jiwa. Lalu kebugaran, ya, ini tidak terbantahkan kalau kebugaran itu di usia berapapun itu penting. Aktivitas fisik itu penting ya. Mau usia sudah lanjut usia, mau dewasa tua ya atau dewasa muda atau sampai anak-anak itu penting. Kita harus buka. Kalau seusia-usia saya dulu ada senam kesegaran jasmani. Senang ya? Sebelum masuk kan itu selalu senam. Ya, sekarang SD masih ada yang seperti itu. Ya mungkin senam dulu lalu sholat duha atau apa. Nah senamnya ini kayaknya ada yang banyak yang ketinggalan ya. Bagus sholat duha nanti sebelum ngaji dulu baru pelajaran bagus. Mungkin bisa ditambah ya Bapak Ibu di sini jangan lupa untuk senamnya diaktifkan kembali ya. Nah, karena saya SD juga sering telat, makannya sulit kan gitu ya. Sama ibu kalau nggak sarapan nggak boleh berangkat, maka drama dulu pada pagi hari. Begitu nyampe di sekolah kan pagernya sekian, saya lihat teman-teman sudah selesai senam pagi, kita pengen senam. Teman-teman sudah baris kan di depan kelas gitu. Saya titik-titik begitu kemudian ketinggalan senam. Padahal senamnya senam, tapi sarapannya nggak senam. Nah, itulah anak-anak ya, memang seperti itu. Ya kemudian hepan. Hepan ini kesehatan liver juga sudah diperhatikan mulai dari sampai lanjut. Nah ini hampir sama di dewasa dan dewasa kita bahas apa yang berbeda dengan yang tadi Bapak Ibu sekalian. Indra pendengaran penglihatan sama? Sama. Gigi dan mulut sama? Obesitas sama? Ya. Tinggal ngecek apa sih obesitas tinggi badan dibandingkan berat badan. Diabetes mellitus dicek gula darahnya sama ya? Hipertensi sama. Nah faktor risiko jantung stroke sama? Tidak. Remaja belum dicek. Ya. Pada saat dewasa ini dicek faktor risiko jantung stroke. Siapa dokter yang berhak untuk diperiksa? Yang sudah diabetes hipertensi menjelang 40 tahun. Ini sepertinya kalau melihat ini sebelum 40 tahun sudah harus dicek. Dengan apa? Dengan melihat profil lipid, kolesterolnya. Ya, profil lipid ada trigliserid, ada LDL, ada segala macam. Orang diaturi datang untuk dicek. Ya. Nah saat ini masih kita yang merasa butuh. Orang-orang langsung sih kalau pada dibilami puskesmas atau diperiksa kok nolak balik. Kita juga gitu. Ini di kementerian dulu ya. Padahal kita mau memetakan seperti itu. Nah ini yang harapannya dengan saya menyampaikan ini Bapak Ibu juga ikut menyampaikan ini. Dan saya mau maksudnya gitu ya. Untuk dicek resiko enggak. Kalau resiko berarti ada tambahan kolesterol ya. Berarti mungkin tambahan kolesterol, pola hidupnya untuk menurunkan kolesterol seperti apa itu dijaga. Kemudian penyakit ginjal kronik sama kan di remaja sudah dicek. Dicek apanya dari darah ataupun dari urin. Urinnya dicek apa? Ureum, kreatinin. Apakah ureum kreatininnya bisa terfiltrasi dengan bagus?
ginjal itu kan saringan. Ya, bayangkan kalau kita saringan kita itu bocor, ya kalau kita punya saringan dari bahan plastik, kenyos gitu ya, rasanya terus jadi bolong. Nah, bisa nggak ikut nyaring? Biasanya nyaring teh bisa bersih, kemudian kalau saringannya bocor, tehnya jadi takut-takut ke gelas kita karena saringannya sudah enggak. Nah, itu tadi kalau urium kreatinin harusnya sudah tersaring dengan bagus karena difiltrasi di ginjal. Begitu urium kreatinin terdeteksi lebih dari normal, nah ini saringan nggak benar. Ya, itu untuk menjadi ginjal normal. Lalu paru-paru jelas tadi sudah disampaikan terkait dengan kesehatan apa yang menyebabkan paru-paru kita menjadi terpapar penyakit. Kesehatan jiwa, itu pasti akan nanti melihat bahwa mental dan isu tentang kesehatan mental ini mulai anak-anak sampai dewasa. Saya tadi sharing dengan ibu-ibu yang sampun rawuh, luar biasa sekali. Walaupun tadi ada beberapa MP3 saya tadi ngobrol ya ada 3 janda gitu ya, tapi kok happy gitu ya. Ternyata beliau itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan ternyata walaupun sendirian tetap bisa menikmati hidup. Luar biasa. Karena dulu untuk ibu-ibu tadi yang sudah memberikan hasil tidak perlu takut loh ya, ternyata sendirian itu ternyata sekarang kalau sudah di sini banyak temannya gitu ya. Ya kesehatan jiwa lalu kebugaran. Nah kebugaran tadi juga sudah saya tanyakan, kalau aktivitas fisiknya apa Bu? Oh ya jalan kaki. Sesimpel itu, jalan kaki. Yang penting kita yang patuh, yang istiqomah. Nah saya lari bukan lari dengan kecepatan tinggi sekali, turun gondang lagi, sesuk sudah habis, dan tidak lagi, karena sudah kapok, selem ya sehari saya gitu ya, itu menjadi tidak baik. Tapi kemudian jalan setiap hari berapa kali? 30 menit, luar biasa. Setelah sholat subuh bagus, ya. Lalu kanker payung darah. Tadi di rumah belum, tapi sudah dewasa muda itu ditanyakan kanker payung darah dengan cara ibu-ibu. Kalau sudah masih haid itu dengan pemeriksaan kalau sendiri namanya sadari. Kalau pada waktu itu petugas kesehatan ada namanya sadanis, pemeriksaan payudara klinis. Oh mau KB atau mau pemeriksaan apa bisa hari tahun ini sudah disadaris belum bisa ditawarkan untuk pemeriksaan payudara karena diperiksa sendiri karena nggak ketemu, diperiksa petugas kesehatan kok ketemu benjolan misalnya seperti itu, segera diperiksakan lebih lanjut. Kanker leher rahim diperiksa dengan apa? Pap smear, apalagi? IVA, apalagi? Baru-baru ini di Kabupaten Malang sudah di OJP semua salah bidang koordinatornya adanya ya, 1 bidan 1 dokter untuk pemeriksaan tes HPV DNA. Dan modelnya sama dengan IVA, cuma bahan medis habis pakainya yang tidak sama. Kalau IVA pakai HCL ya, kalau HPV DNA ada BNHP yang belum datang jadi kita belum bisa kerjakan. Nah, tapi itu adalah satu program mereka setahun sekali. Yang BPJS kalau vaksinnya masih dibiayai oleh BPJS ya. Hebat dan ini yang tidak ada juga osteoporosis sudah mulai pengorosan tulang ngecek ya. Tapi kalau osteoporosis bukan di puskesmas. Lanjut. Nah, ini yang bersama. Kira-kira yang berbeda apa tadi? Ayo siapa yang bisa menemukan? Ya, yang berbeda dengan yang slide sebelumnya. Sama pemeriksaan ada pendengaran, penglihatan, apa? Alhamdulillah ini bisa ya, fisik. Tiga perbedaan gitu itu berarti sudah jeli. Kanker usus. Begitu 40 tahun, 59 tahun dari pemeriksaan yang pertama tadi ini ditambahi cekem ya Pak Menteri Kesehatan, puskesmas cek, ditanyain apakah BAB-nya berbeda seperti biasanya, apakah berdarah ya, kalau begitu berdarah curiga kanker usus. Berdarah itu maksudnya bukan sekali 2 kali atau sering campur lebih campur berdarah dan terus ini juga kanker usus ya. Lanjut Ibu ke usia yang 60 tahun. Nah, kita cek lagi ini apa yang berbeda dari slide sebelumnya. Geriatri. Oh iya, kok cepet? Belum dari sudah ini ya. Geriatri ya, sama kanker usus segala macam sama diperiksanya ditambahi geriatri. Apakah
perasaannya juga lebih lama. Meskipun sudah tua, saya mudah-mudahan tidak sampai demensia, tidak sampai pikun, kan begitu ya geriatrinya, tidak gampang jatuh. Jadi tidak gampang jatuh kalau di rumahnya undang-undangannya kok tinggi. Nah ini gimana caranya tidak risiko jatuh? Kamar mandinya tidak boleh licin, misalnya seperti itu ya. Bagaimana orang lansia ini diajari kalau memang risiko sudah turun, bagaimana tidak menjadi risiko jatuh. Kalau misalnya perempuan risiko jatuh itu akan risiko patah di kolum femoris ya, di dalam kolum femoris itu yang di paha, pangkal pahanya patah, ini sering terjadi seperti itu. Kalau sudah patah kan kemudian belum sempat operasi, mau operasi ada diabetes, itu kan kadang risiko tinggi ya. Lama-lama akhirnya jiwanya merasa tidak berguna, akhirnya ngedrop. Nah itulah sebenarnya menyebabkan kemudian tidak produktif dan kemudian pada saat akhir hidupnya misalnya itu ya karena sakit, karena ini menjadi rendah. Padahal kita harapannya walaupun sudah tua itu sehat dan lagi. Lanjut. Nah, di mana pemeriksaan kesehatan gratis itu dilakukan? Itu di puskesmas ya. Kemudian pada saat sesuai siklus hidup, bayi, balita, remaja, dewasa itu sesuai siklus hidup paketannya beda-beda. Misalnya bayi mau minta rawon tidak bisa, bayi paketannya kubur misalnya seperti itu ya, sesuai dengan paketannya. Kemudian momentumnya ulang tahun, Bapak Ibu mungkin sudah mendengar mau diberi kado ulang tahun oleh Menteri Kesehatan gitu ya. Setiap tahun akan diperiksa bawa KTP puskesmas. Nanti lihat saya ulang tahun loh, saya periksa gratis. Nah, ini secara teknisnya belum terlalu jelas, tetapi paling tidak paketannya Bapak Ibu sudah tahu. Apakah semua diperiksa pada waktu yang sama? Itu juga melihat waktunya, melihat ketersediaan BM. Kalau tensi ya pasti diperiksa, tensi metabol, tensi pasti dicek. Gula darahnya selama cek BMHB-nya ada ya pasti dicek, dan memang tahun ini belum dicek berarti beliau berhak untuk 1 kali pemeriksaan. Itu seperti itu contoh Bapak ini. Lanjut. Ya, di mana saja di puskesmas. FKTP lainnya ini juga masih diidentifikasi oleh Dinas Kesehatan ya, dari Kementerian jajarannya sampai di 9 provinsi, kabupaten, mana-mana FKTP selain puskesmas yang bisa melayani. Apakah juga di dropping bahan atau nanti di ajari tenaga kesehatannya, ini masih proses identifikasi dan persiapan. Kalau puskesmas jelas ya, ini mau tidak mau, suka tidak suka, repot tidak repot harus menjadikan periksa ya, puskesmas ya. Lalu di sekolah itu pasti sudah kegiatan rutin kita screening anak-anak usia sekolah, baik di sekolah umum maupun sekolah agama maupun di pesantren ya, maupun sebenarnya kalau tidak ada yang tidak sekolah, anak jalanan mau mengakses boleh ya. Nah ini sudah C sekian banyak itu baru C dari cerdik yang kita bahas tadi ya, cara kita untuk menjaga tetap sehat. C, cek kesehatan rutin itu bagi semuanya itu sekali. Nah kita bahas terkait dengan rokok sendiri. Ini tidak bisa dibahas lama-lama. Karena apa? Karena ya yang berhenti ya yang sudah berentok. Karena yang berobat ternyata ya gak panas, maksudnya begitu ya. Sudah berobat, sudah stroke, kemudian rotok-rotok enak, terus ada lagi ada temannya datang ya, temannya datang, gak gelem rokok, gak gelem ya gitu ya. Ternyata terus kemudian rokok lagi. Nah, padahal ini keluarganya petugas kesehatan, padahal keluarganya dokter, karena dari oke ini seperti ya. Contoh almarhum bapak saya aja, aku seneng terus ngerti rokok itu gak boleh, tapi gak bisa mengganggu ya. Terus kita bilang apa? Mendekor buat rokok. Terus adik saya yang juga dokter itu ngomong secara mbak, bapak rokok itu berarti sehat. Terus saya terus bilang mengenai ya gitu lah Pak sekalian. Ya makanya saya selalu sampaikan tidak iso jangan di dekat anak-anak ya, kemudian jangan di dekatnya ibu hamil, akhirnya di angkutan umum ya itu jangan kan gitu. Itu himbauan saja. Kalau begitu kita sudah rapat di kecamatan, sudah seduh di sana, ya sudah tidak bisa. Artinya makanya yang bertobat saja yang bisa menghindari rokok. Lanjut. Nah, olahraga. Mau pilih yang mana terserah penjelasannya, yang patuh. Yang patuh dan istiqomah. Dari harus lari sekian kilo. Ada penjalanan pilih sendiri, ya. Pak Bas ini sama dia
ya pacaran dan naik sepeda. Kamu terus kemudian dia sudah belajar renang. Tak tutup ibu saya kan belum bisa renang ya semua. Dia ada teman kita itu yang belum bisa renang, ini sekarang bisa renang ya sambil rekreasi. Kok lagi posting nama Pak Bas sudah ada di mana di majuan ini saya lihat gitu ya. Luar biasa ya sudah goes atau sudah lari atau senam. Ya. Mana yang penting bisa rutinkan. Ya. Ditambah lagi sekarang yang dipopulerkan adalah olahraganya selain kardio juga skeleton ya atau angkat beban. Gak usah banyak sak kilo ya untuk susu kemang ya berapa menit itu sudah kemang beban. Beli barbel kamu barbel di bawah sing sote apa ya kan berat itu apa gitu ya. Kenapa? Beras gitu ya, beras 1 kilo, gula 1 kilo nah itu atau challenge-nya jalan pagi nanti di komunitas ibu setelah itu sudah jalan pagi 30 menit melihat matahari pagi ya ditambah 12 kayak nanti gitu nanti terakhirnya berasnya disumbangkan di mana itu kan gitu ya sebenarnya ada angkat beban dan itu di setiap usia bermanfaat apalagi usianya lebih muda. Jadi saya apresiasi sekali kalau ada sekolah-sekolah yang olahraganya bagus ya di SMA di Turen ini termasuk yang konsep dengan olahraga ya olahraga lanjut olahraga kalau di usia lansia apakah renang, apakah jalan santai, apakah tadi itu latihan pernafasan gitu deh. Nah ini diet seimbang. Kita sudah menjelang bulan Ramadan ya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita banyak melihat YouTube atau IG atau TikTok kan sering ngomong intermittent fasting ya. Koyok-koyok itu toko pisang itu padahal dari kita ya. Intermittent fasting. Ya. Bagaimana kita jeda makannya itu disempitkan, jeda puasanya dilebarkan. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Nah kita hitung. Saya yang ngemil makan berat itu pirang jam, sing poso, sing tidak makan ya, tidak hanya bukan puasa Ramadan yang jeda tidak makan itu berapa jam. Semakin lebar, semakin bagus. Artinya kita sehari misalnya sebenarnya kalau seperti Rasulullah makan beratnya itu 1 kali itu sebenarnya sudah cukup ya. Tapi memang minumnya harus cukup ya 1,5 sampai 2 liter. Kemudian makannya harus seimbang. Ini baru proporsinya seimbang. Ada 2/3 bahan makanan pokok. Ya mau pilih yang mana? Saya nggak mau nasi. Ya masih sedikit tetap bermanfaat. Namanya nasi. Gitu ya. Saya maunya kentang, saya maunya ubi, gitu ya. Tapi porsinya adalah 2/3 dari setengah dari separuh. Lalu ada buah-buahan, ya. Lalu kemudian ada protein. Proteinnya ada hewani, ada nabati, monggo dikombinasi. Ya, ada yang telur sama tempe, ada yang tahu sama telur, ada yang daging putih, daging ayam, besok sama tempe misalnya. Ada nggak mau nggak ganti daging ikan, ya ganti daging ikan atau daging sapi atau kambing, ya itu namanya kombinasi dan kita tidak perlu fanatik bahwa ini nggak boleh itu tidak boleh, tetapi kita kombinasikan semua nikmat yang sudah disediakan oleh. Oke, lanjut. Nah kemudian istirahat. Ya, saya tadi sering beberapa kali singgung banyak di antara kita mungkin pola tidurnya sudah kurang pas, ya. Tidurnya terlalu larut, kemudian kurang dari sehari kurang dari 6 jam atau bahkan kurang dari 4 jam. Karena saya harus bekerjanya misalnya malam, kita mengerjakan ini itu malam karena siang sudah tidak cukup waktunya. Tapi ingat bahwa tubuh kita perlu istirahat, ya, untuk memulihkan tenaga, memulihkan sel-sel yang kita rusak pada saat kita beraktivitas, kemudian regenerasi. Kelola stres. Banyak cara untuk kelola stres. Ya, tidak ada orang yang tidak stres. Itu ya Bapak Ibu. Tidak ada orang yang tidak ada masalah. Ya, apalagi sudah tanggal muda sekarang yang masih ASN atau yang masih belum gajian. Ya, ada yang sama dengan saya gajian.
banyak sekali. Kalau saya lihat karena kita punya komunitas yang baik, selalu ada supporting system dari teman-teman kita, itu adalah sesuatu yang luar biasa sehingga permasalahan apapun bisa dikurai, paling tidak kita menghadapinya dengan baik. Ya, lanjut Bu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya, kesehatan itu merupakan aset yang berharga, ya, harus kita jaga sampai hari tua. Nah, kalau bukan kita, lantas siapa? Ya, terima kasih. Saya Wahyu Widianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya. Mungkin ada saya dulu yang mau bertanya. Apa Pak? Monggo kita sharing ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanin, Bu Dokter. Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, sebenarnya ini pertanyaannya ringan dan jawabannya selalu ringan, Bu Dokter. Bagaimana menyeimbangkan antara fisik dan psikis? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Dokter tadi, segala sesuatu yang seimbang itu bagus. Kalau fisiknya itu bermasalah, berpengaruh pada psikis. Begitu juga sebaliknya. Kalau psikisnya bermasalah, fisiknya juga iya. Nah, untuk menyeimbangkan ini bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, preventif itu lebih baik daripada kuratif. Kalau preventif, saya itu kan gini, Bu Dokter. Saya ini kadang-kadang suka ngeluh, apalagi tanggal tua sebagainya yang Ibu Dokter sampaikan. Itu seandainya sebelum ngeluh, saya minum obat ngeluh, itu bagaimana? Apakah berpengaruh dan dampaknya bagaimana? Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita itu kan dalam rumpun omnivore, kita ini omnivore, oke. Kalau kita banyak penyakit, jelas kalau seandainya kita herbivore, itu kan gak ada masalah menurut saya. Kita ambil contoh sapi saja, itu makanya satu jenis, gak sakit gitu. Nah, saya tahu kalau kita vegetarian itu bagus untuk menyeimbangkan antara kalori, gizi dan sebagainya. Bagaimana seandainya kita herbivore? Kemudian gini, Bu Dokter, saya ini merokok, bukan perokok. Saya banyak baca buku. Merokok itu banyak menimbulkan penyakit kanker. Makanya saya berani baca buku. Nah, iya. Saya masih punya keinginan untuk berhenti, Bu. Saya sebenarnya biar ditutup saya pabrik, karena saya mau bakar pabrik, saya takut dihukum, akhirnya saya bakar satu-satu. Katanya Kartolo juga kalau kita sakit merokok itu sakitnya paru-paru, ya enggak? Merokok katanya Kartolo juga paru-paru penyakitnya. Makanya hal seperti ini mohon kami dicerahkan, Bu Dokter, hanya 3 tapi sedikit kok jawabannya. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin, sepertinya bukan kita yang tepat ya. Yang pertama, bagaimana menyeimbangkan. Nah, sebelum saya mungkin sharing ya, karena saya tidak, pertanyaannya katanya gampang kayak angel gitu ya. Ada yang mau sharing, mau jawab pertanyaannya Pak Nanya? Menyeimbangkan antara fisik dan psikis. Ya. Kalau dari usia, kita itu usia kita ada usia kronologis, ada usia biologis, ada usia psikologis. Ya, biologis, psikologis. Kronologis misalnya Bapak Ibu ada yang usia 40, ada yang 50, ada yang 60. Ditanya apa dari tanggal lahir. Ya. Kalau sesuai dengan tanggal lahir mestinya fisiknya sudah misalnya Quadratis mulai rencananya misalnya dari segi obatnya sudah mulai turun sehingga harus olahraga misalnya seperti itu, atau sudah mulai sering batuk dan mungkin paru-parunya harusnya dilatih dengan bagus gitu. Usia kronologis aslinya
Bagaimana dengan biologis kita biar kita lebih bagus ya tadi? Mungkin dengan olahraganya harus dapat ya, olahraganya harus dapat itu tadi. Mana olahraga apa yang harus kita pilih sesuai dengan kondisi kita. Kalau kondisi kita sudah ada yang saya ada osteoporosis ya jangan yang resiko patah tulang misalnya atau jalan kaki itu biar biologisnya juga tetap bagus. Walaupun usianya semakin bertambah, biologisnya bertambah misalnya. Kemudian dari makanan, ya, kemudian dari makanan itu tadi sudah kita sampaikan makanannya ada minimal ada 4 kriteria dari jenisnya, dari jumlahnya, dari sumbernya, dan dari cara penyajiannya. Ya. Jumlahnya, mami ini jumlahnya tadi sekaligus menjawab yang mau makan dari Aqua saja itu Pak ya. Apakah boleh kalau itu menjadi suatu pilihan dan karena misalnya saya ayam alergi dokter, saya makan daging atau protein yang lain kemudian saya menjadi tidak sehat. Atau ada orang dengan kondisi tertentu bagaimana cara menyeimbangkan? Jadi harus cari ganti proteinnya dari mana? Apakah protein itu cukup kemudian digantikan dengan protein yang nabati atau monggo dari jenisnya? Ini ada protein nabati, protein hewani. Kalau misalnya kita apakah itu semuanya bisa tercukupi, ya kita masih menjadi biasanya apa yang herbivora cukup, merasa cukup tidak apa-apa dan tidak ada keluhan tidak masalah. Tapi kemudian ada yang masih menganggap yang omnivora karena ini kita sudah disediakan dan tidak ada yang bisa menggantikan protein yang dari protein hewani karena ada zat-zat asam amino esensial yang memang harus didapat di situ. Ini saya rasa tidak perlu. Ini ada lebih baik daripada ini tidak seperti itu tidak perlu diperdebatkan. Jadi yang saya sampaikan adalah yang cukup dibutuhkan oleh tubuh kita dengan kriteria tadi termasuk cara penyajian. Yang sudah kolesterolnya tinggi ya berarti dikurangi dari gorengan. Ya, kemudian banyak yang dikukus cara memasaknya dengan stir atau di air fryer dan sebagainya. Lalu kemudian dari sumbernya. Ya, kalau dari sumbernya makanan yang lebih alami tentu lebih bagus. Ya, tentu kita sudah tidak makan rumput kan gitu ya Pak. Yang kita misalnya makan sayur-sayuran yang mana yang bisa dibuat lalap misalnya. Ada selada, ya, ada kacang panjang, ada kubis, ada lemon, ada kemangi, bisa dimakan sementah mungkin. Dan tidak tentu harus dicuci dan segala macam ya pate. Ada apa lagi? Pare. Biasanya begitu pare di otak saya masih cara kepayu kan. Ternyata memang banyak teman-teman di ibu yang sudah bisa mengolah tidak pahit mentahnya enak ya. Begitu Pak, sementah mungkin. Nah, sayangnya anak-anak kita suka nugget, suka sosis, suka ya. Apakah sama sekali tidak boleh dokter dan masuk sekali-sekali ya Pak? Ya boleh. Tetapi ya tidak setiap hari. Saiki nugget iki, besok nugget ikan, besok nugget ayam, besok nugget sapi misalnya seperti itu. Ya sekarang itu makan dagingnya. Kenapa nggak makan ayamnya? Kan gitu ya. Masih minim dari pemrosesan. Jadi ultra processed food juga tidak terlalu disarankan. Artinya berlebihan dulu juga boleh. Tapi maksud atau boleh milih seumur hidup ya boleh. Apa sebulan sekali boleh, sebulan mudah-mudahan. Kalau bisa bikin sendiri pintar ya. Ada yang kita bikin sendiri bikin roti dari apa kemudian penyedap rasanya sedikit misalnya seperti itu ya. Itu kan harus kita kerjakan. Nah, kemudian kita males saya sosis besok nugget kemudian besok apa olahan-olahan yang prosesnya dan itu juga tidak disarankan. Jadi memang harus seimbangnya seperti itu. Yang menentukan adalah kita. Media itu sudah luar biasa. Kita tinggal pilih media yang kemudian membuat kita itu lebih sehat atau yang mengajak kita membiarkan tubuh kita ini terpapar oleh hal-hal yang kemudian tidak sehat. Itu pertanyaan dua pertanyaan sudah terjawab. Bagaimana kita seimbang? Kalau makanan kemudian kita fisiknya sehat karena makanan kita bagus karena olahraga kita dapat, berarti kan resiko tidak sakit. Kalau tidak sakit resiko itu happy kan gitu ya. Kalau nggak apa kan seperti itu ya. Nah, kemudian tadi pencegahan. Kalau kita sedang tidak
ke Jahe, Kunir misalnya dengan serai misalnya itu sudah bisa enakan tanpa obat kimia ya. Ya Pak, ada lagi yang belum jawab Pak Sabtu? Sudah. Terima kasih ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya tanyakan, saya ini kan kena diabetes. Setiap hari minum obat. Terus tindakanku obatnya sampai itu kena ginjal. Kita kadang-kadang obatnya diminum, terus besoknya beberapa hari minum lagi. Itu efek untuk kesehatan kita bagaimana? Atau sudah tahu saya itu sakit, tapi berobat, periksa ke dokter, beri obat aja. Atau diminum obat, tapi tahu kena ginjalnya, ini tidak diminum. Nah itu bagaimana dengan obat? Terima kasih. Saya jawab dulu ya Ibu. Nah, siapa tadi? Weti. Weti yang takut itu tidak hanya penjaringan. Ya. Ini saya sampaikan bahwa misalnya keluarga saya ada bapak almarhum yang juga sudah sakit kena diabetes ya. Ibu saya juga kena diabetes. Maka kita kalau ditanya begitu ada riwayat keluarga itu ada diabetes dan hipertensi, maka kita menjadi langsung diuji kalau sama BPJS ya Bapak Ibu. Nanti melalui Pak Bas juga akan saya share terkait dengan linknya, tapi saat ini linknya masih error. Bagaimana kita ditakut-takut ya BPJS ya beserta JKN, apakah ada riwayat gitu ya, seperti ini ada riwayat keluarga, begitu kita klik iya, maka di hasilnya adalah Anda resiko hipertensi ya. Anda resiko diabetes soal gitu ya, tapi yang jadi iya kan gitu ya, karena memang ternyata sekarang itu memeriksa gen biasanya itu makanya kita itu dikasih tes itu subuhnya karena ternyata begitu bergulirnya waktu ilmu itu sangat berkembang. Begitu sekarang ceknya adalah cek genomik ya, dicek itu sel darahnya kita diambil, dicek DNA-nya, ternyata itu resiko diabetes, resikonya kolesterol, resikonya apa kanker misalnya. Kemudian obatnya disesuaikan dengan genomik. Ini nanti kalau misalnya bicara waktu kita masih nututi ya Bu, mudah-mudahan itu tadi obat-obatnya karena disesuaikan. Kemarin dapat 3 obat, sekarang dapat 1 obat. Ini fasenya kapan kita tidak tahu. Tapi yang Bu Edi alami tadi, saya dapat obatnya banyak. Kemudian ada informasi ngombe obat kalian kena ginjal ini. Ya, tapi insya Allah kalau sudah dokternya yang memberikan itu sudah sesuai dengan dosis dan insya Allah ada pemantauan. Kalau memang obat-obat yang diberikan ini resiko terhadap ginjal, pasti suatu saat diperiksa labnya. Maka untuk kreatinnya tadi bermasalah atau bulan bergejala. Nah, itu kalau daripada duga-menduga ya, itu apakah sebagai seorang diabetisi ya, diabetisi orang yang penyintas diabetes, itu yang pertama kan sudah terima memang kondisinya sudah diabetes. Dan ini proses untuk menerima itu luar biasa. Ada yang cepat, ya kapan jadi diabetes itu enggak kok lah, aku ini loh aku gak diabetes. Nah, ada yang dinilai seperti itu, ada yang kemudian agak lama baru kemudian menerima. Begitu sudah terima itu sudah posisi yang bagus, tinggal rutinitas obatnya. Bagaimana caranya biar ngecek apakah ini saya efek atau tidak. Efek tubuh seperti apa ya, dicek aja pada saat tidak minum obat untuk anti diabetes, gula darahnya tinggi. Kita jadi itu harus syarat saya mempunyai tes. Ya. Nah itu sudah dites. Begitu tidak minum tinggi atau tidak? Tinggi. Nah kalau tinggi berarti memang sekarang pada posisi yang obat itu masih dibutuhkan. Nah apakah sudah dikombinasi dengan olahraga? Ya tidak rutin. Berarti ini sudah tahu jawabannya ya. Gampang kalau seperti itu. Jadi Bu, nanti bersama-sama karena saya juga punya keluarga yang diabetes seperti itu, banyak cari tahu. Walaupun dokter itu begitu keluarganya sudah dipakai diabetes, itu luar biasa shock. Aduh ini berarti sangat benar. Tapi apakah kita berhenti di sini kan tidak? Jadi kita harus bangkit lagi. Oh, ya dibanding ini nggak mau berarti kita dipilih. Kita siap untuk menerima ujian ini. Berarti yang harus saya lakukan. Tidak perlu bersama Allah. Ya, saya bisa berolahraga seperti apa? Karena pada saat olahraga gula darah tidak butuh insulin untuk masuk ke ya. Pada saat olahraga berarti fungsi pankreasnya sangat tertolong.
di rumah, maksudnya aktivitas tadi ada olahraga, jalan berapa menit itu ada. Paling tidak keep bergerak, jaga untuk selalu bergerak, tidak ada walaupun sudah ada yang bergerak atau apa, atau berkebun yang ringan-ringan seperti itu kan masih melaksanakan aktivitas. Itu saja. Itu kalau misalnya kita semakin tidak beraktivitas, nantinya pasti semakin turun. Jadi untuk jaga yang itu stabil untuk beraktivitas itu tadi, ya. Kemudian apakah ini semua itu diturunkan? Bagaimana kita menjawab ini Bapak Ibu sekalian? Tidak selalu. Oh iya, ya, seperti itu ya. Ada yang menurun, ada yang tidak, ya. Tapi gen, ya sayangnya makanya saya tadi sampaikan genomik itu tadi, sama Allah itu ternyata sudah ada gen-gen yang diturunkan. Nah, kita mau cek, itu tadi ya. Apakah gennya, misalnya gennya almarhum bapak saya, kemudian gen saya, setelah dicek, karena kita tahu sudah ada diabetes itu memang ternyata ada yang diturunkan, ya, dari dia terdekat dengan X, kromosomnya X, ya. Kalau bapak saya itu diabetes, bapak saya punya kromosom X dan X, ya, ada Y-nya, ya, X dan Y, maka diabetesnya ikut X masuk ke saya, maka saya beresiko diabetes, ya. Kalau ibu yang diabetes, ya, ibu punya X, ya, maka juga sayangnya juga menurun kan begitu, karena dia terikat dengan X, misalnya seperti itu. Dan sayangnya bahkan TBC itu juga menurun itu bakatnya. Ya, apakah kemudian pasti muncul? Belum tentu. Maka kita cegah dengan cerdik itu tadi, ya, dengan rajin aktivitas fisik. Tapi itu adalah salah satu cara dari kita untuk menjaga. Apakah muncul? Harapannya tidak muncul. Bakat-bakat terpendam, ya, bakat terpendam penyakit kan gitu ya. Ojo muncul. Caranya kita pola hidup bersih dan sehat, ya. Jadi kita tidak perlu belum, ya. Ibu anak saya itu tanya, Mama, kenapa aku asma? Terus aku jawab, oh iya, kok ini kan gitu ya. Anak kecil saya jawab, apa ya saya jawab ya, karena memang bilang ini penyakit menurun, dia akan menyalahkan kenapa menurun gitu. Maka saya sampaikan, kemudian tercetus dalam diskusinya, karena kamu yang kuat, Mak. Masih bagus ya, waktu itu hanya untuk menguatkan anak ini. Kenapa saya? Kenapa bukan Mbak Sofi? Kenapa bukan adik Yusuf yang kena asma? Saya nanti. Karena kamu yang kuat. Mbak Sofi mungkin akan diberi ujian yang lain ya. Mbak Sofi kuat, dan kamu yang kuat tentang asma ini. Tapi yang penting kamu tidak usah takut karena asma, kamu bisa mencari pertolongan pada saat kamu serangan asma. Itu saja yang saya kuatkan. Dia begitu sehingga dia bisa semangat. Jadi saya tidak bilang ini karena turunannya kok sopo digolek lagi sehingga ya aku mohon asma kan gitu ya, tidak perlu ya, karena itu sudah bagian yang sudah dibayar gitu ya. Nah, kemudian putranya itu yang punya asma kemudian berat badannya tidak naik, apakah pertanyaan selanjutnya asmanya berulang atau tidak, ya. Begitu asmanya berulang itu berarti dia kan resiko untuk oksigen sampai ke tubuhnya mungkin kurang, sehingga untuk membangun tubuh itu sudah kurang, bisa jadi. Atau yang lain, apakah tidak perlu dikonsulkan terkait riwayatnya juga? Dan saya ya, bukan kemudian memfonis tidak tepat, kita cari kenapa. Apakah dari segi daharannya juga kurang, kan seperti itu? Apakah dari olahraganya juga? Karena ada olahraga itu makin perempuan laki-laki, apakah sudah mencoba juga walaupun asma tetap olahraga? Karena saya yang asma ini juga tetap olahraga, ya, olahraga bagaimana dia paru-parunya bisa berkembang sempurna, kemudian dia juga tidak gampang capek, seperti itu, ya. Mungkin dari beberapa faktor itu dian lagi dari makanannya, olahraganya juga bila perlu jangan takut-takut ya, dicek kita adakah tiroidnya juga kan, misalnya seperti itu. Kalau misalnya enggak, ya berarti cukup asmanya tidak masalah, terapi rutin, kemudian pola makan dan aktivitas. Terima kasih. Kenapa Bu? Alhamdulillah sekarang sehat ya, kalau tidak kambuh, alhamdulillah ya, seperti itu. Dulu pengobatan yang mungkin setiap hari disuntik bokong di kanan kan di Lampung gitu. Oke. Disuntik tiap hari sampai berapa bulan terus pengobatan gitu. Kalau bilang tidak semangat, mungkin udaranya cocok dengan. Alhamdulillah ya. Udaranya cocok ini orang asli Lampung gitu Bu. Lahir di Lampung, Dari Lampung. Solo lahir. Terus suaminya Di Turen. di Turen. Kecantol di Turen.